Ibadah itu sudah sangat jelas. Kalau orang melakukan satu kebaikan, apapun itu kebaikannya, Anda boleh bersedekah 100 juta, atau habis sholat sunnah mutlak apapun, apalagi sholat yang dikukuhkan kayak duha. Kemudian setelah melakukan sholat, bertawasul dengan amal soleh yang dilakukan agar dijauhkan dari bala bencana, itu sah. Tapi kalau menyebut ada sholat tolak bala, itu menjadi tidak dibenarkan. Kalau melakukan sholat, yuk sholat hari ini kita pengen, dan tidak perlu dihubungkan dengan tentang Muharram. Ini peringatan kepada siapapun bahasanya Muharram bulan dahsyat. Puasa paling bagus, puasa Ramadan. Nabi menyebutkan Abdul Siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram, sebagai puasa Ramadan, puasa Muharram. Di dalamnya ada nanti Asyura. Boleh Anda puasa. Tapi yang banyak, yang perlu dihindari adalah riwayat tentang tanggal 1, tanggal 2, tanggal bermacam-macam, kita perlu menghindari dari riwayat-riwayat seperti itu. Karena banyak, biarpun tidak semuanya, ada riwayat-riwayat itu adalah membahayakan atau palsu. Ya karena kita tidak bisa membedakan mana baik, maka lebih baik kita hindari itu, cukup dengan Afdhalus siyami ba'da Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, atau siyamu syahrillahil ladzi tad'unahu muharramah. Semuharram. Adapun tentang berita soal bala dan sebagainya, bala setiap hari bencana keluar kok. Musibah, anak kita keluar rumah diganggu. Rumah kita bala setiap hari, tidak nunggu muha ya. Kalau pengen tolak bala setiap hari, televisi, handphone, segala macam itu merusak akhlak, ini kan ada. Ya, jadi sepengetahuan kami tidak pernah mendengar adanya sholat tolak bala. Kalau ada yang mengatakan ada, tentu harus ada dasar-dasar sandaran ilmiah kok. Amalan banyak kok. Adapun cara berdoa duduk dan berdiri juga sama aja. Bisa saja mengadakan tangan berdiri duduk, itu tidak terlalu penting, kita tidak bahas masalah itu. Barangkali kalau duduknya berdiri dengan lututnya, bukan berdiri dengan telapaknya, berdiri dengan lutut kayak contohkan tadi, barangkali mungkin lebih serius dan sebagainya. Cuman kalau pendidikan dari Nabi SAW adalah tentang ajaran-ajaran di saat ada bencana, bencana paceklik, bencana kekeringan, sholat istisqa. Dan seterusnya ada pendidikan dari baginda Nabi SAW. Seperti itu. Jadi tolonglah sebagai khususnya penuntut ilmu dan ahli-ahli, para pembimbing-pembimbing, kalau ingin melakukan amalan-amalan tentunya harus kembalikan kepada referensi atau ahlinya, ya, supaya kita tidak latah mudah ikut-ikutan. Kemudian ini yang terakhir. Jika kita menemukan kegiatan-kegiatan seperti itu, bagaimana? Itu sudah mengakar. Barangkali lihat. Yang kita perlu perhatikan adalah esensinya barangkali. Esensinya. Hakikatnya tujuannya apa? Kita bukan bicara tentang sholat. Misalnya di satu kampung ada kegiatan tetap 10 Muharram, ada kegiatan ke pantai, kumpul orang-orang, lalu nurun ke Napa, tapi keyakinan yang jelek. Tapi esensinya apa? Mereka ingin mengadakan acara kebersamaan. Bagi yang diabadikan kebersamaannya. Nah, esensinya, maksudnya apa? Mereka untuk bersama, kemudian menyadari bahwa bencana dari Allah itu dahsyat. Kalau Allah nurunkan dahsyat, maka yuk minta kepada Allah perlindungan. Bisa saja awal tahun, akhir tahun, pertengahan tahun, kan boleh kapan saja. Yang boleh adalah menisbatkan amalan-amalan yang tidak ada dari Nabi, lalu mengatakan dari Nabi SAW. Kebohongan tidak boleh. Kalau misalnya 1 Muharram kita berkumpul, ayo sambil kita minta tolak bala. Semoga di tahun yang akan datang kita dijauhkan dari malak bencana, diganti dengan rahmat, yang lalu diampuni dosa kita. Oh, sah-sah aja. Biarpun tidak ada ajaran dari Nabi untuk 1 Muharram berdoa seperti itu, tapi bukankah doa diajarkan setiap saat? Dan caranya pun tentu yang diajarkan Nabi. Kalau seperti yang dilakukan tadi, bisa saja dirubah dengan tawasul dengan amal soleh. Bukan melakukan sholat tolak bala. Anda bisa melakukan sholat, 2 rakaat, bismillah, habis sholat isya, ayo kita sholat ba'diyah, kemudian kita sholat 2 rakaat, hajat. Hajatnya apa? Ya banyak fulus. Kan tidak punya fulus bencana juga kan? Yang jomblo pengen nikah, boleh macam-macam. Nah, ya, semoga dikabul itu. Jadi tanpa mengatakan adanya sholat tolak bala dan sebagainya. Kita perlu cakep juga melayani umat itu. Jangan sampai kebiasaan yang sebetulnya esensinya baik, hanya saja pelaksanaannya mungkin tidak sesuai dengan petunjuk. Tinggal kita rubah saja, tanpa harus kita caci, kita olok. Tanpa caci, tanpa olok, tapi kita arahkan. Itu bisa saja yang disebut dengan islamisasi tentang budaya atau pembenahan yang tidak sesuai dipinggirkan, yang sesuai diabadikan. Mencaci bukan budaya kita, bukan cara kita. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.